Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Almud Sanasution. Saya dari mahasiswa program studi manajemen haji dan umroh. NPWP saya 25 11 05 07 0028. Di sini saya akan membuat satu tugas, yaitu tugas UAS untuk materi ataupun mata kuliah bahasa Indonesia. Karena di sini saya akan membawakan topik materi, yaitu penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena banyak sekali mahasiswa ataupun mahasiswi menggunakan ataupun mensalahgunakan penggunaan AI ini. Karena di sini saya akan meluruskan ataupun menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan penggunaan AI sekarang ataupun digital. Dalam topik yang saya bawakan tentang penggunaan AI dalam pendidikan akademik. Penjelasan masalah perkembangan AI membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan. AI hadir dalam bentuk aplikasi pembelajaran adaptif, chatbot pendidikan, sistem penilaian otomatis, hingga sistem penulisan akademik. Di satu sisi, AI menawarkan kemudahan, efisiensi, dan personalisasi pembelajaran. Namun, di sisi lain, penggunaan AI juga menimbulkan berbagai aspek-aspek yang merugikan siswa ataupun siswi. Personalan serius. Masalah utama yang muncul adalah ketergantungan berlebihan pendidikan peserta didik terhadap AI, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang mereka kerjakan maupun itu tugas akademik. Banyak siswa dan mahasiswi yang menggunakan AI untuk menjawab soal, membuat laporan, membuat makalah, ataupun bahkan mengerjakan ujian tanpa melakukan proses berpikir secara kritis. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai kejujuran akademik, plagiarisme, penurunan kemampuan kognitif, serta kesenjangan akses teknologi. Antara lain, dapat menimbulkan kekurangan mahasiswa untuk berpikir cerdas, untuk mereka kritis dalam pendidikan mereka. Begitu juga dalam serta kesenjangan akses teknologi antara lembaga pendidikan yang maju dan tertinggal. Di samping itu, belum semua pendidikan memiliki literasi AI yang memadai. Hal ini menyebabkan pemanfaatan AI sering kali tidak terarah. Untuk karena itu, AI sangat-sangat tidak ada efek dalam membuat AI untuk mahasiswa atau mahasiswi. Kenapa? Hal ini menyebabkan pemanfaatan, bahkan disalahgunakan, sehingga tujuan pendidikan sebagai proses untuk mahasiswa dididik agar berkembang lebih baik justru membentuk karakter, akhlak, dan kecerdasan intelektual tidak tercapai secara optimal. Kemudian contoh kasus penggunaan AI banyak sekali dalam pendidikan yang sekarang ini di dunia akademik. Penggunaan AI untuk menyelesaikan tugas akademik. Banyak mahasiswa menggunakan aplikasi mulai dari cara menggunakannya, cara mereka mengerjakannya untuk menulis esai, laporan, atau makalah secara instan, tidak mau untuk berpikir secara kritis. Akibatnya, karena yang dikumpulkan tidak mencerminkan kepemahaman pribadi mahasiswa, melainkan hasil olahan sistem AI yang mereka cari. Untuk membuat semua itu, sistem penilaian otomatis berbagai aspek beberapa situasi menggunakan AI untuk mengoleksi ujian pilihan ganda dan esai. Meski efisiensi, meski untuk memudahkan, sistem ini terkadang tidak mampu menangkap konteks jawaban, kreativitas, ataupun argumen kritis siswa secara utuh dalam pemikirannya. Keyboard pendidikan sebagai guru intelektual, AI digunakan sebagai tutor virtual yang menjawab pertanyaan siswa selama 24 jam. Walaupun membantu untuk mereka mencari semua agar lebih mudah, guru kehilangan interaksi sosial dalam pelajaran. Kesenjangan digital di daerah perkotaan dapat memanfaatkan AI dengan baik, sementara sekolah ataupun perkuliahan di daerah kesulitan karena keterbatasan perangkat, internet, dan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga di sini ada analisis permasalahannya. Penggunaan AI dalam pendidikan pada dasarnya bersifat netral, datar, tidak dipermasalahkan. Begitu bagaimana kita menggunakan AI tersebut, karena tergantung pada cara pemanfaatan. Dari sisi positif, AI mampu menyediakan pembelajaran yang bersifat personal,
memudahkan, membantu guru dalam administrasi dan evaluasi, meningkatkan akses belajar bagi peserta didik yang ingin menggunakannya. Namun, dan dari sisi negatif, jika tidak dikontrol dengan baik, AI dapat mengurangi daya pikir kritis pendidikan atau mahasiswa yang sekarang ini, dan kreativitas merusak untuk memudahkan untuk mengkualitaskan kepikiran mereka, kejujuran dan tanggung jawab dalam pembelajaran akademik. Menjawab peserta didik pasif, tidak mau berpikir, bergantung, menggeser kepada aplikasi yang sekarang ini, seperti peran pendidikan sebagai pembimbing moral dan intelektual. Dalam konteks pendidikan, tujuan utama bukan sekedar kemudian kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, kita bisa mengelola atau kita bisa menyimpulkan semua aspek-aspek yang penggunaan AI ini dalam pendidikan akademik sekarang. Penggunaan dalam dunia pendidikan merupakan keniscayaan di era digital. AI memiliki potensi besar untuk mengembangkan, untuk mempermudah, meningkatkan kualitas dan efisiensi pembelajaran. Namun, ada kalanya tanpa pengawasan dan regulasi yang tepat, AI justru dapat menimbulkan masalah serius seperti ketergantungan, penerusan kemampuan berpikir kritis kurang baik, dan pelanggaran etika akademik. Dengan demikian, pemanfaatan AI harus dilakukan secara bijak, terarah, dan berlandaskan nilai-nilai pendidikan, agar teknologi ini benar-benar mendukung tujuan pendidik, bukan merusak pendidikan ataupun mahasiswa ataupun mahasiswi ataupun masalah-masalah yang lain. Dan untuk mahasiswa ataupun mahasiswi dalam pendidikan akademik, bagi pendidikan meningkatkan integrasi digital dan AI agar mampu mengarahkan penggunaan AI secara edukatif dan etis. Bagi peserta didik, menggunakan AI sebagai sasaran belajar dan eksplorasi pengetahuan, bukan sebagai alat